Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam rangkaian video pembelajaran Matematika Dasar 1C, persembahan tim dosen Matematika Institut Teknologi Sumatera. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai matriks. Adapun subpembahasan pada materi matriks ini, yaitu pendahuluan, operasi-operasi matriks, dan kemudian akan dilanjutkan dengan penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari materi terkait matriks, diharapkan mahasiswa mampu memahami matriks serta operasi-operasi matriks. Lalu, mahasiswa mampu menggunakan konsep matriks untuk menyelesaikan persoalan di berbagai bidang keilmuan. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu terkait definisi matriks. Matriks adalah suatu jajaran persegi panjang dari bilangan-bilangan. Suatu matriks A yang memiliki M baris dan N kolom dikatakan sebagai matriks berukuran M kali N yang berbentuk sebagai berikut. Di sini terdapat kumpulan bilangan-bilangan atau simbol-simbol yang disusun hingga membentuk persegi panjang dan dibatasi oleh kurung siku. Ini kita sebut sebagai matriks A. Suatu matriks biasanya dinyatakan oleh huruf kapital. Kumpulan bilangan-bilangan pada matriks A ini dapat kita tulis atau kita nyatakan dengan AIJ, di mana kumpulan bilangan yang diwakili oleh AIJ merupakan entry-entry dari A. Elemen AIJ pada matriks A menunjukkan posisi dari elemen tersebut, di mana di sini untuk A11 menunjukkan bahwasanya elemen tersebut berada di baris pertama dan kolom pertama, lalu A12 menunjukkan elemen tersebut berada di baris pertama dan kolom kedua, hingga A1N, yaitu menunjukkan bahwa elemen tersebut berada di baris pertama dan kolom ke N. Selanjutnya, A21 menunjukkan elemen tersebut berada di baris kedua dan kolom pertama, hingga AMN menunjukkan bahwa elemen tersebut berada pada baris ke M dan kolom ke N. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas mengenai definisi matriks, kita akan lanjut membahas mengenai kesamaan matriks. Misalkan matriks A yang entry-entry-nya dinyatakan dengan AIJ dan matriks B di mana entry-entry-nya dinyatakan dengan BIJ adalah matriks berukuran M kali N. Matriks A dikatakan sama dan atau setara dengan matriks B, yaitu A sama dengan B jika dan hanya jika entry-entry pada matriks A itu nilainya sama dengan entry-entry pada matriks B. Artinya AIJ sama dengan BIJ untuk setiap indeks I 1 sampai M dan indeks J 1 sampai N. Baik, kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini terdapat dua buah matriks yang berukuran sama, yaitu 3 kali 2. Artinya matriks ini memiliki 3 buah baris dan 2 buah kolom. Misalkan kita nyatakan matriks yang pertama sebagai matriks A dan yang matriks yang kedua kita nyatakan dengan matriks B. Matriks A dikatakan sama atau setara dengan matriks B jika dan hanya jika entry-entry yang bersesuaian pada kedua matriks nilainya sama, yaitu entry baris pertama dan kolom pertama pada matriks A nilainya sama dengan entry pada baris pertama, kolom pertama dari matriks B. A sama dengan P. Lalu, entry pada baris pertama, kolom kedua dari matriks A nilainya sama dengan entry baris pertama, kolom kedua matriks B, yaitu B sama dengan Q. Seterusnya hingga
entry pada baris ketiga kolom kedua dari matriks A dan entry pada baris ketiga kolom kedua dari matriks B nilainya sama, F sama dengan U. Di sini bisa kita nyatakan matriks A itu sama dengan matriks B. Kita masuk pada subbahasan selanjutnya, yaitu operasi-operasi matriks. Operasi matriks pertama yang akan kita bahas terkait penjumlahan dan pengurangan matriks. Syarat matriks-matriks dapat dikenakan operasi penjumlahan dan pengurangan adalah matriks-matriks tersebut harus memiliki ukuran yang sama atau ordernya sama. Misalkan matriks A, di mana entry-entry-nya dinyatakan dengan AIJ, dan matriks B, di mana entry-entry-nya dinyatakan dengan BIJ, adalah matriks berukuran M kali N. Maka, matriks C sama dengan matriks A ditambah dengan matriks B adalah suatu matriks berukuran M kali N dengan entry-entry CIJ sama dengan AIJ ditambah BIJ untuk setiap I 1 sampai M dan J 1 sampai N. Sedangkan matriks D sama dengan matriks A dikurang dengan matriks B adalah suatu matriks berukuran M kali N dengan entry-entry DIJ sama dengan AIJ dikurang BIJ untuk setiap I 1 sampai M dan J 1 sampai N. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya saat kita menjumlahkan dua buah matriks, ya, yaitu di sini matriks A dan matriks B, di mana keduanya memiliki ukuran yang sama, yaitu M kali N, akan menghasilkan sebuah matriks yang kita sebut sebagai matriks C. Matriks C ini juga memiliki ukuran yang sama dengan matriks A dan B, yaitu berukuran M kali N. Matriks C memiliki entry-entry yang dinyatakan dengan CIJ yang berasal dari penjumlahan entry-entry dari matriks A dan matriks B yang saling bersesuaian. Begitu pula untuk matriks D yang merupakan hasil pengurangan atau hasil operasi pengurangan dari matriks A dan matriks B. Matriks D akan berupa matriks yang ukurannya sama, yaitu M kali N dengan entry-entry-nya atau dinyatakan dengan DIJ merupakan hasil pengurangan entry-entry dari matriks A dan matriks B yang saling bersesuaian. Selanjutnya kita akan melihat sifat-sifat pada operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Misalkan A dan B adalah matriks berukuran M kali N, maka berlaku yang pertama, matriks A ditambah dengan matriks B itu sama dengan matriks B ditambah dengan matriks A. Nah, ini kita sebut dengan sifat komutatif. Kemudian, yang kedua yaitu matriks A ditambah dengan matriks B, lalu kita tambahkan dengan matriks C, itu sama halnya dengan kita menjumlahkan matriks A dan C, lalu hasilnya kita tambahkan dengan matriks A. Nah, ini merupakan sifat asosiatif. Yang ketiga, misalkan O adalah matriks 0, yaitu matriks yang semua entry-nya adalah bilangan 0, maka A ditambah matriks 0 ya sama dengan A, lalu matriks A dikurang dengan matriks 0 sama dengan A, dan matriks A dikurang dengan matriks A itu sama dengan matriks 0. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan bahwasanya matriks 0 ini ya harus berukuran sama dengan matriks A agar bisa dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan.
Jika di sini matriks A itu berukuran M kali N, maka matriks 0 juga berukuran M kali N. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah penjumlahan antara dua buah matriks berikut. Oke, jadi ada soal bagian A dan B yang harus kita selesaikan ya. Kita coba selesaikan dari yang soal bagian A dulu. Oke, di sini ada dua buah matriks ya. Misalkan matriks yang pertama itu adalah matriks A dan matriks yang kedua itu adalah matriks B. Nah, ukuran dari matriks A ini adalah 2 kali 3. Karena matriks A ini memiliki 2 buah baris dan 3 buah kolom. Lalu matriks B juga berukuran 2 kali 3. Karena matriks B terdiri atas 2 buah baris dan 3 buah kolom. Karena matriks A dan matriks B memiliki ukuran yang sama, maka operasi penjumlahan dapat kita lakukan dengan cara menjumlahkan entry-entry pada matriks A dan matriks B yang saling bersesuaian. Jadi di sini kalau kita selesaikan ya, entry pertama, baris pertama, kolom pertama dari A yaitu 2, kita jumlahkan dengan entry pada baris pertama, kolom pertama matriks B. Jadi 2 ditambah dengan 3. Selanjutnya, entry baris pertama dari matriks A, kolom kedua, kita jumlahkan dengan entry baris pertama, kolom kedua dari matriks B. Jadi, minus 3 ditambah dengan 1. Kemudian, yang terakhir, 0 ditambah dengan 2. Nah, ini untuk baris pertama. Baris kedua, kita jumlahkan entry pada baris kedua, kolom pertama matriks A, 1 ditambahkan dengan entry pada baris kedua kolom pertama matriks B, yaitu minus 3. Kita teruskan ya, pada baris kedua kolom kedua, 2 ditambah dengan 2, dan yang terakhir minus 5 ditambah dengan 5. Nah, setelah kita jumlahkan ya, entry-entry yang saling bersesuaian, kita tinggal hitung. Oke, di sini 2, minus 2 ya. 2 ditambah 2, 4, minus 5 ditambah 5 itu 0. Oke, jadi dari penjumlahan matriks A dan B ini kita peroleh sebuah matriks baru hasil penjumlahannya yang bisa kita sebut dengan matriks C. Nah, matriks C ini juga berukuran 2 kali 3. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang B. Nah, soal yang B ya. Matriks yang pertama, misalnya kan kita beri nama matriks D gitu ya. Matriks D ukurannya adalah 2 kali 3. Lalu matriks kedua, misalnya kita beri nama matriks E gitu, ukurannya adalah 3 kali 2. Karena terdiri atas 3 buah baris dan 2 buah kolom. Matriks D dan matriks E ini ukurannya tidak sama, sehingga operasi penjumlahan tidak dapat kita lakukan. Oke, kita masuk ke operasi matriks yang kedua mengenai perkalian skalar. Misalkan matriks A yang entry-entrynya dinyatakan dengan AIJ adalah matriks berukuran M kali N dan K suatu skalar, maka K dikali matriks A adalah suatu matriks berukuran M kali N dengan entry-entrynya adalah KAIJ atau perkalian skalar K dengan setiap entry-entry yang ada pada matriks A. Untuk setiap I 1 sampai M dan J 1 sampai N. Selanjutnya, sifat-sifat pada operasi perkalian skalar. Misalkan A dan B adalah matriks berukuran M kali N dengan K dan L adalah skalar, maka berlaku
sifat-sifat berikut ini. Jadi yang pertama, saat kita mengalihkan sebuah skalar dengan penjumlahan dua buah matriks A dan B, itu sama halnya dengan perkalian skalar K dengan matriks A ditambahkan dengan perkalian skalar K dengan matriks B. Begitu juga saat kita mengalihkan skalar K dengan hasil pengurangan dua buah matriks A dan B. Maka sama halnya dengan perkalian skalar K dengan matriks A, lalu kita kurangkan dengan perkalian skalar K dengan matriks B. Kemudian yang ketiga yaitu skalar K dan skalar L yang kita jumlahkan, kemudian kita kalikan dengan matriks A, itu sama dengan K dikali matriks A ditambah dengan L dikali dengan matriks A. Lalu sifat yang keempat, K dikurang L ya, pengurangan dua buah skalar, hasilnya kita kalikan dengan sebuah matriks A, hasilnya sama dengan K dikali matriks A dikurang dengan L dikali matriks A. Kemudian yang kelima, skalar K kita kalikan dengan L dikali A sama dengan perkalian skalar KL kita kalikan dengan matriks A. Lalu yang keenam, matriks 0 kita kalikan dengan matriks A sama dengan matriks 0. Dan yang ketujuh, jika skalar K kita kalikan dengan matriks A sama dengan 0, maka K sama dengan 0 atau matriks A itu sama dengan 0. Kita masuk ke contoh. Hitunglah perkalian skalar matriks berikut. Jadi di sini ada sebuah matriks yang akan kita kalikan dengan sebuah skalar. Nah, skalar kita itu adalah minus 2. Untuk mengalihkan sebuah skalar dengan matriks, artinya kita mengalihkan setiap entry pada matriks ini dengan skalar. Jadi di sini yang pertama untuk baris pertama, kolom pertama, minus 2 kita kalikan dengan 3, hasilnya minus 6. Minus 2 kita kalikan dengan minus 1, hasilnya 2. Minus 2 kita kalikan dengan 0, hasilnya 0. Kita lanjutkan untuk baris yang kedua. Minus 2 dikalikan dengan minus 2, hasilnya 4. Minus 2 dikalikan dengan 1, hasilnya minus 2. Lalu minus 2 dikalikan dengan 3, hasilnya minus 6. Pada baris ketiga, kita mengalihkan minus 2 dengan 0, hasilnya 0. Minus 2 kita kalikan dengan minus 1, hasilnya 2. Dan yang terakhir, minus 2 kita kalikan dengan minus 2, hasilnya 4. Maka diperolehlah hasil dari perkalian skalar dengan sebuah matriks seperti berikut ini. Kita masuk pada operasi matriks yang ketiga, yaitu perkalian matriks. Misalkan matriks A yang entry-entrynya dinyatakan dengan AIJ adalah matriks berukuran M kali L, dan matriks B di mana entry-entrynya dinyatakan dengan BIJ adalah matriks berukuran L kali N, maka matriks C sama dengan matriks A dikali matriks B, yaitu suatu matriks yang berukuran M kali N dengan entry-entrynya kita nyatakan dengan CIJ. CIJ ini merupakan hasil yang kita peroleh dengan mengalihkan entry-entry pada baris matriks A dengan entry-entry pada kolom matriks B, atau dinyatakan dengan AI1 dikali B1J ditambah dengan AI2 dikali B2J, kita tambahkan hingga AIL dikali BLJ. Nah, penjumlahan ini bisa juga kita nyatakan dengan sigma K1 sampai L dari AIK dikali dengan BKJ. Untuk setiap I 1 sampai M dan J sama dengan 1 sampai N. Dalam melakukan operasi perkalian matriks, kita harus memperhatikan ukuran dari matriks-matriks yang kita kenakan operasi.
Di sini misalnya kita memiliki matriks A dan B dengan matriks A berukuran A kali B, lalu matriks B berukuran C dikali D. Ketika kedua matriks tersebut kita kalikan, banyaknya kolom pada matriks A itu harus sama dengan banyaknya kolom pada matriks B. Sehingga hasil dari perkalian matriks A dan B itu berukuran A dikali D. Kemudian kita akan mengenal terkait matriks baris dan matriks kolom. Matriks baris itu merupakan matriks yang hanya memiliki satu baris tunggal, atau bisa kita sebut juga dengan vektor baris. Sedangkan matriks yang hanya memiliki satu kolom tunggal dinamakan dengan matriks kolom atau vektor kolom. Nah, contohnya misalnya matriks A ya, dengan entry-nya itu adalah 1 dan 3. Di sini matriks A hanya memiliki satu buah baris, sehingga kita sebut matriks A ini merupakan matriks baris. Lalu matriks B, misalkan matriks B ini entry-entry-nya ada 25, 32, dan 47. Di sini terlihat bahwasanya matriks B hanya memiliki satu buah kolom, sehingga kita sebut matriks B ini adalah matriks kolom. Oke, sekarang kita akan membahas terkait sifat-sifat perkalian matriks. Berikut dikemukakan beberapa sifat-sifat perkalian matriks dengan asumsi bahwa setiap matriks memiliki ukuran yang sesuai sehingga semua perkalian matriks berikut terdefinisi. Jadi di sini untuk sifat yang pertama, matriks A ditambah dengan matriks B, lalu hasilnya kita kalikan dengan matriks C, sama dengan matriks A dikali matriks C ditambah dengan matriks B dikali matriks C. Ini merupakan sifat distributif kanan. Nah, sifat yang pertama ini sama dengan sifat yang ketiga ya. Sifat yang pertama sama dengan sifat yang ketiga. Perbedaannya hanya bagian yang pertama kita menggunakan operasi penjumlahan, bagian ketiga kita menggunakan operasi pengurangan. Ya. Untuk bagian kedua ini menerapkan sifat distributif kiri. Ya. Di mana kita menjumlahkan dua buah matriks B dan C, lalu hasilnya kita kalikan dengan matriks A ya. Nah, ini sama dengan matriks AB ditambahkan dengan matriks AC. Sifat distributif kiri juga digunakan untuk bagian yang keempat. Hanya saja bagian yang keempat ini kita melakukan operasi pengurangan. Kita lanjut ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima ini merupakan sifat asosiatif, yaitu saat kita mengalihkan matriks A dikali B, lalu hasilnya kita kalikan dengan matriks C, itu sama saja dengan mengalihkan matriks A dengan hasil perkalian matriks B dan C. Oke, lanjut sifat yang keenam, yaitu perkalian matriks A dengan matriks 0, sama dengan mengalihkan matriks 0 dengan matriks A, sama dengan hasilnya matriks 0. Dan sifat yang ketujuh, ini berkenaan dengan skalar ya. Jadi skalar K kita kalikan dengan hasil dari perkalian matriks A dan B, itu sama dengan kita mengalihkan skalar K dengan matriks A, lalu kita kalikan dengan matriks B. Sama dengan matriks A kita kalikan dengan hasil perkalian skalar dengan matriks B. Oke. Nah, yang perlu kita ingat bahwasanya pada perkalian matriks tidak bisa kita gunakan sifat komutatif. Artinya perkalian matriks
A dengan matriks B itu tidak sama dengan perkalian matriks B dikali matriks A. Hasilnya berbeda ya. Jadi sifat komutatif tidak berlaku pada perkalian matriks. Baik, kita masuk pada contoh berikut. Hitunglah perkalian antara dua matriks berikut. Matriks yang pertama merupakan matriks baris dan matriks yang kedua merupakan matriks kolom. Matriks yang pertama misalkan kita sebut dengan matriks A berukuran 1 dikali 3. Lalu matriks kedua jika kita namakan matriks B, ukurannya adalah 3 dikali 1. Hasil perkalian dari matriks A dan B ini adalah matriks C yang ukurannya 1 dikali 1. Nah, seperti apa? Kita perhatikan berikut ini. Entry-entry pada baris matriks A kita akan kalikan dengan entry-entry pada kolom matriks B. Sehingga 2 kita kalikan dengan minus 5, lalu kita tambahkan dengan minus 3 dikali 2, lalu kita tambahkan dengan 0 dikali minus 2. Hasilnya adalah min 16. Jadi hasilnya sesuai ya dengan yang tadi telah kita tentukan. Matriks C berukuran 1 kali 1 atau min 16. Selanjutnya, contoh berikut adalah perkalian dari dua buah matriks, di mana matriks yang pertama ini kita sebut dengan matriks A berukuran 2 kali 3. Lalu matriks B berukuran 3 kali 2. Ketika kita mengalihkan matriks A dan B, hasilnya akan berupa matriks C ya, yang ukurannya 2 dikali 2. Kita coba jawab. Matriks A dikali dengan matriks B ya, sama halnya dengan kita mengalihkan baris pertama pada matriks A dengan kolom pertama pada matriks B. Lalu kita kalikan baris kedua pada matriks A ya. Kita kalikan lagi dengan kolom pertama matriks B. Seterusnya kita kalikan baris pertama dari kolom matriks A, kita kalikan dengan kolom kedua matriks B. Lalu baris kedua dari matriks A kita kalikan dengan kolom kedua matriks B. Nah, ini bisa langsung kita kalikan ya. Hasilnya adalah berupa matriks yang entry-entrynya adalah 9, 4, minus 2, dan minus 2. Nah, ini adalah matriks C ya, dengan ukuran 2 kali 2. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal terkait penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Di sini untuk contoh yang pertama mengenai penjualan dan komisi. Mr. Fong dan Mr. Patrice adalah tenaga penjualan untuk agensi mobil baru yang hanya menjual 2 buah model, yaitu Compact and Luxury. Bulan Agustus adalah bulan terakhir untuk model tahun ini, dan model tahun depan diperkenalkan pada bulan September. Hasil penjualan kotor untuk setiap bulan diberikan pada matriks berikut ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya, matriks yang pertama atau kita sebut dengan matriks A, ini merupakan hasil dari penjualan mobil ya, mobil compact dan luxury dari Mr. Fong dan Mr. Patrice di bulan Agustus. Nah, sedangkan matriks B ya, matriks B ini adalah hasil penjualan gitu, hasil penjualan dari mobil compact dan luxury untuk Mr. Fong dan Patrice di bulan September. Oke.
Sebagai contoh, Mr. Fong memiliki $36.000 dalam penjualan mobil compact pada bulan Agustus. Kita cek, Mr. Fong memiliki penjualan mobil compact sebesar $36.000. Dan Mr. Patrice memiliki $216.000 dalam penjualan mobil luxury pada bulan September. Kita cek, Mr. Patrice, ini hasil penjualan mobil luxury di bulan September adalah $216.000. Sekarang kita diminta untuk menjawab pertanyaan A, B, C terkait soal ini. Pertanyaan yang A, berapa hasil penjualan dari gabungan pada bulan Agustus dan September untuk setiap tenaga penjualan dan setiap model? Yang B, berapa kenaikan hasil penjualan yang diperoleh dari bulan Agustus hingga bulan September? Yang bagian C, jika kedua tenaga penjualan menerima komisi sebesar 3% dari hasil penjualan kotor, hitung komisi untuk setiap tenaga penjualan untuk setiap model yang dijual pada bulan September. Baik, kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan pada contoh 1. Di sini kita sudah tulis kembali matriks A-nya yaitu hasil penjualan di bulan Agustus. Dan matriks B adalah hasil penjualan di bulan September. Nah, kita coba jawab pertanyaan yang pertama, yaitu hasil penjualan gabungan pada bulan Agustus dan September untuk setiap tenaga penjualan dan setiap model. Di sini artinya kita akan menjumlahkan matriks A yang merupakan hasil penjualan di bulan Agustus dengan matriks B yang merupakan hasil penjualan di bulan September. Nah, matriks A dan matriks B ini ukurannya sama sehingga operasi penjumlahan dapat kita lakukan. Kita tinggal menjumlahkan entry-entry yang bersesuaian pada matriks A dan matriks B. Di sini untuk baris pertama kolom pertama kita menjumlahkan $36.000 dengan $144.000. Hasilnya adalah $180.000. Lalu untuk baris pertama kolom kedua kita jumlahkan $72.000 ditambahkan dengan $288.000. Hasilnya adalah $360.000. Lalu kita lanjutkan ke baris kedua. Baris kedua kolom pertama, $72.000 kita tambahkan dengan $180.000. Hasilnya adalah $252.000. Dan yang terakhir, $0 kita tambahkan dengan $216.000. Hasilnya adalah $216.000. Nah, hasil dari penjumlahan matriks A dan matriks B ini merupakan sebuah matriks yang ukurannya sama 2 kali 2. Nah, matriks ini sebenarnya menyatakan jumlah penjualan di bulan Agustus dan September dari tenaga penjualan kita yaitu Mr. Fong dan Mr. Patrice. Untuk kolom pertama ini mewakili hasil penjualan mobil yang jenis compact, dan untuk yang kolom kedua ini mewakili hasil penjualan mobil yang luxury. Oke, kita masuk ke bagian yang B. Kita diminta untuk menghitung kenaikan hasil penjualan yang diperoleh dari bulan Agustus hingga bulan September. Di sini artinya kita akan melakukan operasi pengurangan terhadap matriks A dan B. Jadi kita akan mengurangkan matriks B dengan matriks A. Hasilnya adalah kita kurangkan
entry-entry yang bersesuaian dari matriks A dan matriks B. Di sini karena diminta berupa kenaikan ya, kenaikan. Di sini kita akan mengurangkan matriks B dengan matriks A. Jadi untuk baris pertama kolom pertama $144.000 kita kurangkan dengan $36.000. Hasilnya adalah $108.000. Lalu untuk baris pertama kolom kedua $288.000 kita kurangkan dengan $72.000. Hasilnya adalah $216.000. Kita lanjutkan ke baris yang kedua. Untuk kolom yang pertama $180.000 kita kurangkan dengan $72.000. Hasilnya adalah $108.000. Dan yang terakhir $216.000 kita kurangkan dengan $0. Hasilnya adalah $216.000. Nah, di sini untuk baris yang pertama ya, itu mewakili kenaikan hasil penjualan dari kedua tipe mobil bagi Mr. Fong ya. Sedangkan baris kedua adalah kenaikan hasil penjualan dari kedua tipe mobil bagi Mr. Patrice. Nah, untuk kolom pertama itu mewakili kenaikan penjualan dari tipe compact ya. Dan untuk yang kolom kedua itu mewakili kenaikan hasil penjualan untuk tipe luxury. Oke. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Kita diminta menghitung komisi 3% dari hasil penjualan kotor bulan September untuk setiap tenaga penjualan dan setiap model. Nah, di sini artinya 3% ini kan sama dengan 0,03 ya. Nah, ini kita misalkan dengan K. Nah, berapa besar komisinya? Yaitu K kita kalikan dengan hasil penjualan kotor bulan September. Hasil penjualan kotor bulan September itu kan dinyatakan dengan matriks B. Nah, jadi untuk memperoleh hasilnya kita akan mengalihkan skalar K dengan matriks B. Ya. Jadi 0,03 kita kalikan dengan matriks B yang entry-entrynya ada $114.000, lalu $288.000, kemudian di baris kedua ada $180.000, dan baris yang ketiga ada $216.000. Seperti yang sudah kita pelajari ya, untuk perkalian skalar kita tinggal mengalihkan skalar dengan entry-entry pada matriks B ya. Untuk baris pertama, kolom pertama $144.000 kita kalikan dengan 0,03. Hasilnya adalah 4.320. Lalu untuk baris pertama kolom kedua kita kalikan dengan 0,03, hasilnya $8.640. Kita lanjutkan pada baris kedua, kolom pertama $180.000 kita kalikan dengan 0,03, hasilnya adalah $5.400. Dan yang terakhir $216.000 kita kalikan dengan 0,03, hasilnya adalah $6.480.000. Nah, ini adalah komisi ya, komisi yang akan diterima oleh setiap tenaga penjual ya. Untuk baris pertama adalah komisi yang akan diterima Mr. Fong, baris kedua adalah komisi yang akan diterima oleh Mr. Patrice. Untuk kolom pertama yaitu tipe compact atau jenis compact, dan yang kedua adalah jenis luxury.
Oke, sekarang kita masuk ke contoh kedua, masih terkait penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini untuk contoh kedua mengenai penjadwalan produksi. Sebuah pabrik memproduksi ski air slalom yang membutuhkan waktu 4 jam kerja di departemen fabrikasi dan 1 jam kerja di departemen penyelesaian. Personal fabrikasi menerima upah sebesar $10.000 per jam dan personel terakhir menerima upah sebesar $8 per jam. Tentukan total biaya tenaga kerja per ski. Nah, di sini total biaya tenaga kerja per ski diberikan oleh produk dapat kita hitung dengan cara kita tentukan dulu. Untuk departemen fabrikasi, ya, untuk yang fabrikasi dibutuhkan waktu selama 4 jam, ya. Nah, personel fabrikasi itu akan menerima upah sebesar $10 per jam, ya. Upahnya adalah $10 per jam. Lalu untuk departemen penyelesaian waktu yang dibutuhkan itu adalah selama 1 jam. Dengan upah yang diterima sebesar $8 per jam. Nah, jika kita ingin menghitung total biaya tenaga kerja per ski, kita tinggal menghitung hasil dari 4 jam dikali $10, lalu kita tambahkan dengan 1 jam dikali dengan $8. Hasilnya adalah $40 ya. Dan yang untuk penyelesaian adalah $8. Jika kita totalkan hasilnya adalah sebesar $48. Nah, sebenarnya untuk soal ini bisa kita tuliskan atau kita nyatakan ya dalam bentuk matriks. Jadi matriks yang pertama itu adalah matriks yang merupakan waktu untuk departemen fabrikasi dan departemen penyelesaian memproduksi ski air slalom. Ya, kita nyatakan dengan matriks 4-1 ya, berupa matriks baris. Lalu matriks yang kedua adalah matriks yang terdiri dari besaran upah yang diterima per jam dari personel fabrikasi dan personel penyelesaian ya. Kita nyatakan dalam suatu matriks kolom, yaitu 10 dan 8. Nah, jika kita kalikan kedua matriks ini, sama halnya dengan mengalikan entry-entry pada baris matriks pertama dengan entry-entry pada kolom matriks kedua. Nah, jadi di sini kita kalikan 4 dengan 10, lalu kita tambah dengan 1 dikali dengan 8. Hasilnya adalah 40 ditambah dengan 8, yaitu 48. Nah, jadi sama ya hasilnya. Kita bisa menerapkan matriks atau operasi matriks dalam penjadwalan produksi ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga, masih mengenai penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh ketiga, kita akan membahas terkait biaya tenaga kerja. Contoh ketiga ini masih berkaitan ya dengan contoh yang kedua. Kita simak soalnya. Jika kita menggabungkan persyaratan waktu untuk membuat ski trick ya dan slalom ski air pada contoh sebelumnya, kita akan mendapatkan matriks L. Oke, kita perhatikan matriks L ini merupakan
matriks yang entry-entry-nya merupakan besaran waktu yang diperlukan untuk memproduksi slalom ski dan trik ski. Nah, untuk slalom ski tadi ini waktunya sama ya dengan contoh kedua. Nah, di sini pada tahap perakitan gitu, slalom ski membutuhkan waktu 4 jam dan tahap finishing membutuhkan 1 jam. Nah, kemudian kita tambah terkait produksi trik ski, di mana untuk tahap perakitan kita membutuhkan waktu 6 jam dan tahap penyelesaian atau finishing kita membutuhkan waktu 1,5 jam. Nah, matriks L adalah matriks-matriks yang entry-entry-nya merupakan waktu yang dibutuhkan oleh slalom ski dan trik ski agar dapat diproduksi. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang anggaplah bahwa perusahaan memiliki 2 pabrik, yaitu pabrik X dan Y, di berbagai bagian negara, dan tarif per jam untuk setiap departemen, yaitu departemen perakitan dan departemen penyelesaian, diberikan dalam matriks berikut, yaitu matriks H. Nah, kita perhatikan matriks H. Matriks H ini merupakan besaran biaya ya per jam yang akan diterima oleh personil dalam memproduksi ski di departemen perakitan maupun departemen penyelesaian. Perhatikan, untuk kolom yang pertama adalah besaran biaya atau besaran tarif yang akan dikeluarkan oleh pabrik X dalam departemen perakitan dan juga departemen penyelesaian. Lalu untuk kolom yang kedua adalah besaran biaya yang dikeluarkan oleh pabrik Y untuk departemen perakitan dan departemen penyelesaian. Nah, kita lanjutkan. Tentukan produk matriks HL dan LH dan putuskan apakah salah satu matriks memiliki interpretasi yang bermakna dalam hal produksi ski. Oke, jadi kita akan membandingkan ya matriks HL dan matriks LH apakah memiliki interpretasi bermakna terkait produksi ski. Nah, kita simak jawabannya. Pertama, kita tahu bahwasanya matriks H dan matriks L tersebut adalah matriks yang sama-sama berukuran 2x2. Sehingga kita dapat menentukan produk H dan produk L dalam urutan manapun dan hasilnya adalah matriks berukuran 2x2. Oke, sekarang kita coba ya, kita lakukan operasi perkalian pada matriks H dan L, lalu kita lakukan pula operasi perkalian pada matriks LH. Nah, kita ingat ya bahwasanya dalam perkalian matriks tidak berlaku sifat komutatif sehingga H dikali L itu tidak akan sama dengan L dikali H. Ya, hasilnya berbeda ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menafsirkan unsur-unsur dalam produk ini? Mari kita mulai dengan produk HL. Oke, produk HL. Elemen 108 pada baris pertama dan kolom pertama HL, yang ini ya, adalah produk dari matriks baris pertama H, yang ini, dan matriks kolom pertama L, yang ini. Oke, jadi artinya 108 ini kita bisa peroleh dengan mengalihkan baris pertama pada matriks H dikalikan dengan kolom pertama pada matriks L. Nah, kita ingat lagi untuk matriks H ya. Matriks H ini mewakili besaran biaya atau tarif yang dikeluarkan oleh pabrik X dan pabrik Y. Sedangkan untuk
matriks L, yaitu terkait waktu produksi dari ski. Nah, di sini jika kita lakukan operasi perkalian pada kedua matriks ini, kita akan mendapatkan hasilnya adalah 108. Perhatikan, $60 ya, $60 adalah biaya tenaga kerja untuk merakit ski trik di pabrik X. Oke. Dan $48 adalah biaya tenaga kerja untuk merakit ski slalom di pabrik Y. Meskipun kedua angka tersebut mewakili biaya-biaya tenaga kerja, tidak masuk akal untuk menambahkannya bersama-sama, ya kan? Karena yang 60 ini adalah biaya tenaga kerja untuk merakit ski trik di pabrik X. Sedangkan $48 adalah biaya tenaga kerja untuk merakit ski slalom di pabrik Y. Nah, keduanya adalah hal yang berbeda dari segi pabrik maupun dari segi ski yang diproduksi. Sehingga kita tidak masuk akal jika kita menambahkan keduanya. Karena mereka tidak berhubungan dengan jenis ski yang sama ataupun pabrik yang sama. Jadi, walaupun produk HL didefinisikan secara matematis, produk ini tidak memiliki interpretasi yang berguna dalam masalah ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan produk LH atau hasil perkalian matriks L dengan matriks H? Oke, sekarang mari kita pertimbangkan produk LH. Elemen 72 di baris pertama dan kolom pertama LH diberikan oleh produk berikut. Oke, kita lihat ya. 72, entry 72 di baris pertama dan kolom pertama dari matriks LH itu kita peroleh dari ini. Entry-entry pada baris pertama matriks L kita kalikan dengan entry-entry pada kolom pertama matriks H. Nah, di sini jika kita kalikan, kita akan memperoleh $60 ya, 6 dikali 10, yang merupakan biaya tenaga kerja untuk merakit trik ski di pabrik X. Dan $12 adalah biaya tenaga kerja untuk menyelesaikan trik ski di pabrik X. Jumlahnya adalah total biaya tenaga kerja untuk memproduksi trik ski di pabrik X. Nah, jadi di sini untuk hasil perkalian dari matriks L dan H ini masuk akal ya, karena di sini hasil yang diperoleh dari perkalian matriks L dan H itu adalah salah satunya ya, yaitu yang diwakili dengan elemen 72 ini merupakan total biaya tenaga kerja untuk memproduksi trik ski di pabrik X. Jadi sudah termasuk biaya perakitan dan biaya penyelesaiannya. Nah, elemen-elemen lain di LH juga mewakili total biaya tenaga kerja, sebagaimana yang ditunjukkan oleh label baris dan kolom berikut. Nah, seperti ini. Jadi, hasil dari perkalian matriks L dikali H, kita bisa lihat ya, bahwa di baris pertama ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pabrik X untuk memproduksi trik ski, lalu yang baris pertama kolom kedua merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pabrik Y dalam memproduksi trik ski. Lalu kita lanjutkan untuk memperhatikan baris kedua, yaitu baris kedua kolom pertama adalah biaya yang dikeluarkan oleh pabrik untuk memproduksi slalom ski, dan
Pada baris kedua kolom kedua adalah biaya yang dikeluarkan oleh pabrik Y untuk memproduksi slalom ski. Oke, dari contoh ketiga ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya walaupun kedua matriks yaitu matriks LH dan HL dapat kita definisikan secara matematis, namun hanya matriks LH yang memiliki interpretasi bermakna terkait produksi ski ini. Demikian pembahasan mengenai matriks. Semoga bermanfaat dan jangan lupa berlatih ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.